Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Widya Maharani bersama teman-teman saya di sini ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dan persebarannya. Macam-macam teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama ada teori Yunan, yang kedua ada teori Nusantara, yang ketiga ada teori out of Africa, dan yang keempat ada teori out of Taiwan. 1. Teori Yunan. Teori Yunan menyatakan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Tiongkok. Ada sejumlah ahli yang mendukung teori ini. Para ahli tersebut ialah R.H. Goldern, J.H.C. Kern, J.R. Foster, dan J.R. Logan. Secara garis besar, teori ini memiliki beberapa dasar utama, yaitu yang pertama, teori ini didukung oleh penemuan kapak tua di wilayah Nusantara yang memiliki kesamaan dengan kapak tua yang terdapat di wilayah Asia Tengah. Yang kedua, ditemukan adanya kesamaan bahasa yang berkembang di Kepulauan Nusantara dengan bahasa yang ada di Kamboja, yaitu bahasa Melayu Polinesia. Teori Yunan tidak hanya didukung oleh para ahli luar negeri, tetapi juga ahli di dalam negeri, yakni Moh Ali. Moh Ali menyatakan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia merupakan manusia yang berasal dari Yunan yang didasari adanya dugaan migrasi atau perpindahan dari Mongol ke selatan. Berdasarkan teori Yunan, proses migrasi tersebut melalui 3 gelombang. Ketiga gelombang tersebut terdiri dari orang Negrito, Proto-Melayu, dan Deutero-Melayu. 2. Teori Nusantara. Bisa dibilang, teori ini berbeda dari teori-teori yang lainnya karena menjelaskan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri. Langsung saja kita masuk ke penjelasannya, yaitu dalam teori Nusantara disebutkan bahwa manusia Indonesia berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, bukan melalui proses migrasi dari daerah lain. Teori Nusantara ini didukung oleh Muhammad Yamin, J. Crawford, Sultan Takdir Alian Syahbana, dan Goris Karaf. Dasar teori Nusantara ini mencakup beberapa hal, yakni sebagai berikut. Yang pertama, teori Nusantara berdasarkan pada bangsa Melayu merupakan bangsa yang telah memiliki peradaban yang tinggi. Pandangan itu didasari oleh hipotesis bahwa bangsa Melayu sudah melalui proses perkembangan budaya sebelumnya. Yang kedua, teori ini didukung pula dengan adanya kesamaan antara bahasa Melayu dengan bahasa Kamboja, dinilai merupakan suatu kebetulan. Lalu penemuan Homo soloensis dan Homo japensis di Pulau Jawa memberi tanda bahwa ada peluang bangsa Melayu merupakan keturunan manusia kuno berasal dari Jawa. Yang ketiga, teori ini didasari adanya perbedaan bahasa. Hal itu tampak dari bahasa Austronesia yang berkembang di wilayah Asia Tengah, yaitu bahasa Indo-Eropa. 3. Teori out of Africa. Teori ini menyatakan bahwa manusia Indonesia berasal dari Afrika. Pendapat ini berdasarkan kajian ilmu genetika melalui penelitian DNA mitokondria, gen perempuan, dan gen laki-laki. Teori ini juga menyebutkan bahwa manusia Afrika melakukan perpindahan dari Afrika menuju Asia Barat sekitar 50.000 sampai 70.000 tahun yang lalu. Manusia Afrika yang melakukan perpindahan menuju Asia terpecah menjadi beberapa kelompok. Hal tersebut diperkuat dengan penemuan fosil laki-laki di wilayah Lake Mungo. Ada 2 jalur migrasi yang diperkirakan ditempuh manusia pada masa itu, yakni jalur menuju lembah Sungai Nil yang melintasi Semenanjung Sinai, kemudian ke utara melewati Arab Levant, dan jalur yang melewati Laut Merah. 4. Teori out of Taiwan. Teori out of Taiwan menyatakan bahwa asal-usul manusia Indonesia berasal dari Kepulauan Formosa atau Taiwan. Teori yang didukung oleh pakar Harry Truman Simanjuntak didasari sejumlah argumentasi, yaitu yang pertama, tidak adanya pola genetika yang sama antara kromosom manusia Indonesia dengan manusia yang berada di Tiongkok. Kedua, bahasa yang digunakan dan berkembang di wilayah Nusantara adalah bahasa yang merupakan rumpun Austronesia. Rumpun Austronesia ini digunakan oleh leluhur bangsa Indonesia yang menetap di Pulau Formosa. Persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Proto-Melayu. Proto-Melayu diyakini sebagai nenek moyang orang Melayu
Polinesia yang tersebar dari Madagaskar sampai pulau-pulau paling timur di Pasifik. Mereka diperkirakan datang dari Cina, bagian selatan, yaitu Yunan. Mereka itu mula-mula menempati pantai-pantai Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Tetapi, karena kedatangan ras baru yaitu Deutero Melayu, akhirnya penduduk asli dan ras Proto Melayu melebur, yang kemudian menjadi suku bangsa Batak, Dayak, Toraja, Alas, dan Gayo. Selanjutnya Deutero Melayu. Deutero Melayu atau orang-orang Dongson merupakan ras yang datang dari Indochina bagian utara. Mereka membawa budaya berupa perkakas dan senjata besi. Di Kepulauan Indonesia atau kebudayaan Dongson, peradaban mereka ditandai dengan keahlian mengerjakan logam dengan sempurna seperti kapak persegi panjang. Peradaban ini dapat dijumpai di Malaka, Sumatera, Kalimantan, Filipina, Sulawesi, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur. Pada akhirnya, Proto dan Deutero Melayu membaur penduduk Papua dan yang tinggal di sekitar pulau-pulau Papua adalah contoh dari ras Deutero Melayu. Melanesoid. Ras ini tersebar di Lautan Pasifik di pulau-pulau yang letaknya sebelah timur Irian dan benua Australia. Di Kepulauan Indonesia, mereka tinggal di Papua Barat, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Pada mulanya, kedatangan bangsa Melanesoid di Kepulauan Indonesia berawal saat zaman es berakhir, yaitu tahun 70.000 sebelum Masehi. Pada saat itu, Kepulauan Indonesia belum berpenghuni. Bangsa Melanesoid melakukan perpindahan ke timur hingga ke Papua. Peradaban bangsa Melanesoid dikenal dengan Paleolitikum. Awal mula bangsa Indonesia, yaitu Proto-Melanesia, merupakan penduduk pribumi di Jawa. Mereka adalah manusia wajak yang tersebar ke timur dan menduduki Papua, sebelum zaman es berakhir dan sebelum kenaikan permukaan laut yang terjadi pada saat itu. Kemudian terjadi percampuran bangsa Melayu dengan Melanesoid, menghasilkan keturunan Melanesoid Melayu. Saat ini mereka merupakan penduduk Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Nomor 4. Negrito dan Wedit. Sebelum kedatangan kelompok-kelompok Melayu tua dan muda, negeri kita sudah terlebih dahulu kemasukan orang-orang Negrito dan Wedit. Sebutan Negrito diberikan oleh orang-orang Spanyol karena yang mereka jumpai saat itu berkulit hitam dengan jenis-jenis negro. Sedangkan Wedit artinya jenis Weda, yaitu bangsa yang terdapat di Pulau Ceylon yang sekarang dikenal dengan Sri Lanka. Persebaran orang-orang Wedit di Nusantara cukup luas. Misalnya di Palembang dan Jambi, suku Kubu, di Siak, yaitu orang Sakai, dan di Sulawesi Pojok Tenggara, Toala, Tokoya, dan Tomona. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.